Salam membuka untuk Ibu dosen, izinkan kami untuk mempresentasikan, sistem, eee, klasifikasi audio sirine kendaraan darurat, sebagai pemenuhan salah satu tugas mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, saya Gunggung Samuel Harapan Ekbas Ilmuwan Tobing dengan NIM akhiran 087, lalu ada rekan-rekan saya Neres Bless Yuriward Valentria Masih Payung dengan NIM akhiran 116, Chandra Islami Rasya dengan NIM akhiran 125, Mani Krisnada Fajarnata dengan NIM akhiran 112, dan ada Kadik Idul Putra dengan NIM akhiran 113. Lanjut ya. Pertama-tama kita masuk ke dalam pendahuluan. Sinyal audio digital memerlukan proses khusus agar maknanya dapat dipahami oleh komputer. Proyek ini berfokus pada klasifikasi otomatis suara sirine kendaraan darurat untuk mendukung sistem transportasi yang cerdas. Mengingat adanya tantangan kemiripan pola suara dan gangguan bising lingkungan jalan raya, penelitian ini membandingkan efektivitas ekstraksi fitur multimedia secara komprehensif, seperti domain waktu, frekuensi, MFCC, dan melalui spektrogram. Menggunakan model klasifikasi SVM atau Super Vector Machine, Random Forest, dan Convolutional Neural Network atau CNN untuk menemukan sistem dengan performa yang terbaik. Lalu masuk ke dalam perumusan masalah, di mana yang menjadi domain kasus adalah sinyal audio digital memerlukan proses khusus agar maknanya dapat dipahami oleh komputer. Proyek ini berfokus pada klasifikasi otomatis suara sirine kendaraan darurat, yaitu ambulan, mobil pemadam kebakaran, dan suara lalu lintas sebagai kelas kontrol, untuk mendukung sistem transportasi cerdas dan deteksi kondisi darurat berbasis audio. Rumusan masalah klasifikasi ini diberikan sebuah sinyal audio input X dengan durasi tetap 3 detik dan sampling rate 22.050 Hz. Sistem akan bertujuan membangun sebuah fungsi pemetaan fungsi X menuju Y, di mana X merupakan representasi fitur hasil ekstraksi dari sinyal audio, seperti fitur domain waktu, domain frekuensi MPCC, atau melalui spektrogram. Lalu Y merupakan elemen dari ambulans, fire truck, dan traffic, yang merupakan label kelas prediksi. Fungsi F direalisasikan melalui 3 model klasifikasi yang berbeda, yaitu Super Vector Machine, Random Forest, dan Convolutional Neural Network, yang masing-masing dilatih untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi antara label prediksi Y dan label aktual Y pada data uji. Model dengan tingkat akurasi klasifikasi tertinggi pada data uji dipilih sebagai model terbaik untuk diimplementasikan pada sistem akhir. Selanjutnya, masuk ke dalam, tujuan penelitian yaitu menerapkan pemrosesan data multimedia untuk membangun sistem klasifikasi sirine darurat melalui tahapan standarisasi data, ekstraksi fitur komprehensif, komparasi model, hingga deployment aplikasi berbasis Streamlit. Asumsi penelitian yaitu dataset diasumsikan telah memiliki label yang valid, hanya mengandung satu jenis suara sirine per file audio, dan memiliki kualitas rekaman yang memadai untuk proses identifikasi meskipun terdapat sedikit gangguan. Yang menjadi batasan masalah yaitu ruang lingkup proyek dibatasi pada penggunaan audio berformat, WAV atau MP3 dengan sampling rate 22.050 Hz, pemanfaatan arsitektur SVM, Random Forest, dan CNN, serta fungsionalitas aplikasi yang dirancang untuk mengklasifikasikan satu file per prediksi. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam proyek kami. Pada jurnal pertama yaitu, karya, Shah, Singh, dan Singh, dengan judul Audio Classification of Emergency Vehicle Sirens Using Recurrent Neural Network Architecture, terbitan 2023. Yang menjadi kasus yaitu klasifikasi jenis suara sirine kendaraan darurat beserta kelas kontrol suara lalu lintas. Menggunakan pendekatan recurrent neural network yang berisi 1.675 klip audio, dan berupa hasil augmentasi dari 827 data asli. Terbagi ke dalam 4 kelas yaitu ambulans, mobil pemadam, polisi, dan lalu lintas. Metode yang digunakan yaitu ekstraksi fitur dengan 80 koefisien MPCC per file audio, lalu membandingkan 3 arsitektur yaitu CNN 1D, LSTM, dan GRO. Pelatihan model dilakukan dengan optimizer Adam dan loss binary cross entropy. Evaluasi perbandingan akurasi training dan testing pada dataset asli maupun data augmentasi. Hasil yang dicapai yaitu GRU memberikan hasil terbaik dengan akurasi testing 98,80% pada data augmentasi, mengungguli LSTM dan CNN. Selanjutnya, lalu pada referensi jurnal kedua dengan judul Emergency Vehicle Classification Using Combined Temporal and Spectral Audio Features with Machine Learning Algorithms, karya Jayakumar,
dan kawan-kawan. Kasus yang digunakan yaitu klasifikasi suara ambulans, mobil pemadam, dan suara lalu lintas dengan fitur domain waktu dan domain frekuensi. Dataset yang digunakan yaitu 600 sampel audio dari Kaggle, di mana per kelas memiliki 200 sampel yaitu ambulans, fire truck, dan traffic. Audio berdurasi 3 detik, sampling rate 11.025 hingga 24.000 Hz. Data diaugmentasi dengan penambahan white noise dan simulasi efek Doppler menjadi 1.000 sampel. Metode yang digunakan yaitu fitur domain waktu seperti RMS dan ZCR, dan domain frekuensi seperti spectral centroid, bandwidth roll-off, MFCC, chroma STFT, dan lain-lain. Diekstraksi dan digabung. SVM, Random Forest, CNN, Adabus, Stack Ensemble, dan LSTM. Evaluasi akurasi dibandingkan antara model dan dikonfirmasi ulang dengan LOOCV. Hasil yang dicapai, SVM mencapai akurasi tertinggi hingga 99,5%, diikuti Random Forest dan KNN, Adabus, dan LSTM. Stack Ensemble juga mencapai 99,5%, dengan LOOCV, SVM, dan RF tetap unggul di 98,5%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, boleh di next. Oke, baik, selanjutnya sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadik Idul Putra dengan NIM belakang 113. Di sini saya akan melanjutkan pada jurnal ketiga, yaitu karya dari Damiano S., Kramer, Guntaro, dan Waterscott, yang dimana berjudul Synthetic Data Generation Technique for Training Deep Acoustic Siren Identification Network, Friends in Signal Processing. Di mana kasusnya ini adalah pemisahan masalah generasi model identifikasi sirene lintas dataset. Di mana datasetnya itu terbagi menjadi 3, yaitu dataset real world untuk evaluasi, serta 2 dataset sintetis buatan sendiri, yaitu Sincere dari sinyal sirene sintetis. Untuk metodenya digunakan 3, yaitu arsitektur CNN yang diuji dengan VGG-SIR, BC-ResNet, dan BC-ResNorm yang menggunakan fitur log-mel spektrogram. Model ini dilatih pada data sintetis lalu dievaluasi pada dataset real world yang belum pernah dilihat model. Evaluasinya, akurasi ini klasifikasi biner, siaran di versus noise dibandingkan antara skenario cross dataset yang dilatih di suatu dataset asli diuji di dataset lain, dan skenario data sintetis. Hasilnya, model terbaik BCRNet ini dilatih pada ResSIR dengan augmentasi noise mencapai rata-rata akurasi 93,73% pada 3 dataset real. Yang meningkat 64% dibandingkan skenario cross dataset terbaik, yaitu BC-ResNorm 89,09%. Next. Berikutnya jurnal keempat, yaitu dari Munirati, yang dikarya dari Munirati Manam, kemudian Vitek tahun 2026, yang berjudul Hybrid and Deep Sparable Convolution Neural Network Approach for an Efficient and Accuracy Siren Recognition with Pressure Limit Device. Di mana kasusnya ini yaitu mendeteksi suara sirine keadaan darurat pada perangkat dengan sumber daya terbatas, yaitu microcontroller dan MCU, untuk aplikasi real time dengan fokus pada efisiensi energi dan latensi, bukan hanya akurasi. Untuk datasetnya yaitu Urban Sound 8K, di mana klip audio 10 kelas termasuk kelas sirine sebanyak 926 sampel dengan augmentasi time stretching, pitch shifting, dan penambahan noise, menghasilkan total 34.928 sampel. Metode yang digunakan yaitu pertama ada hybrid 1D CNN GRU dengan mekanisme self attention, dan kedua depth wise separable CNN, DSCNN, dan DSCNN R. Fitur input berupa 39 MFCC, model dikonversi ke TensorFlow Lite dan diuji langsung pada MCU STM32F411RE. Evaluasinya yaitu Classic Precision Recall F1 score, serta metrik efisiensi perangkat keras mengkonsumsi energi per inferensi, latensi, pengguna memori, dan estimasi umur baterai. Hasil capaiannya, model hybrid CNN GRU ini mencapai akurasi rata-rata 98% dengan konsumsi energi 434,5 UJ dan latensi 12,32 ms, mendukung umur baterai hingga 52,8 jam.
Ini bakal memberikan alternatif hemat energi sebesar 85% akurasi dan 28% lebih hemat energi. Next. Yang jurnal kelima yaitu karya dari Dong Pasin, Kunarsa, dan tahun 2025 yang berjudul Deep Spectrogram Learning for Gunshot Classification, Comparative Study of CNN, Architecture and Time Frequency Representasi Journal of Image. Di mana kasusnya ini yaitu mengklasifikasi jenis senjata api berdasarkan suara tembakan, bukan sirine, namun relevan bagi perbandingan metode operasinya untuk CNN. Untuk datasetnya ini 2.148 rekaman suara, tembakan dari 4 jenis senjata api yang direkam di lingkungan outdoor semi terkontrol dengan berbagai orientasi perekaman. Metode yang digunakan yaitu 12 jenis presentasi spektrogram time, frekuensi dikonversi menjadi citra RGB, lalu diklasifikasikan menggunakan 6 arsitektur CNN, thread dengan transfer learning dan validasi 5-fold cross validation. Valuasinya itu akurasi, precision, recall, F1 score, spesifikasi, dan AUSI-nya ini untuk setiap kombinasi spektrogram CNN. Hasilnya, kombinasi CKT ini infection rate net V2 memberikan hasil terbaik akurasi sekitar 95,81%. Kemudian untuk MFCC dan MEL spektrogram juga konsisten memberikan akurasi tinggi lebih dari 90%, sementara BART spektrogram memberikan performa terendah yaitu kurang dari 44%. Next. Sebelumnya. Untuk jurnal ke-6 yaitu dari Fuada, kemudian Pramodito, dan Lim tahun 2023, di mana kasusnya ini yaitu klasifikasi kondisi normal, abnormal suara jantung. Untuk 2 dataset publik yaitu PsychoNet Challenge 2016, 3.160 rekaman disegmentasi menjadi 16.251 dalam data dalam 5 detik. Dan PsychoNet Challenge 2022 yaitu sebanyak 5.272 rekaman disegmentasi menjadi 8.081 data 5 detik. Untuk metodenya itu extractive filter menggunakan MLCC, diklasifikasikan dengan 4 model ML, KNN, Random Forest, ANN, dan SPM yang masing-masing tuning menggunakan metode grid search dan validasi dengan 5-fold cross validation. Akurasinya wake akurasi, F beta score, AUSI, dan AUPRESI ini digunakan sebagai evaluasi. Hasil pencapaiannya itu model KNN ini dengan 42 fitur MLCC memberikan hasil terbaik akurasi 95,78% pada PsychoNet 2016 dan 76,31% pada PsychoNet 2022. Sebelumnya ini menggoogle sejumlah studi sebelumnya yang menggunakan CNN LSTM pada dataset yang sama. Next. Jadi kesimpulannya jurnal pertama ini menyimpulkan bahwa arsitektur RNN khususnya GRU lebih unggul dibandingkan CNN untuk klasifikasi suara sirine karena kemampuannya memodelkan dependensi temporal. Untuk jurnal kedua ini menegaskan bahwa kombinasi fitur temporal ini dan spektral secara signifikan meningkatkan akurasi klasifikasi dibanding fitur dari satu domain saja. Untuk jurnal ketiga, studi membuktikan bahwa data sintetis berbasis rekaman sirine asli yang diakumulasikan pergerakannya menghasilkan model yang lebih general dibanding melatih langsung pada data real world dari domain lain. Untuk jurnal keempat, studi menunjukkan trade-off antara akurasi dan efisiensi energi untuk deployment di perangkat Edge atau MCU. Untuk jurnal kelima ini studi menegaskan bahwa pemilihan representasi fitur audio sama pentingnya dengan pemilihan arsitektur CNN dalam menentukan akurasi klasifikasi suara. Studi membuktikan bahwa jumlah koefisiensi MFCC 42 terbukti optimal dan tuning hyperparameter yang tepat dapat membuat model ML ini sederhana seperti KNN mengungguli model deep learning yang lebih kompleks. Next. Selanjutnya untuk bagian skenario eksperimen dan evaluasi bakal dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Chandra Semirasya dengan akhiran NIM 125. Di sini kita lanjut ke teknik preprocessing dan pembagian data. Yang pertama ada pembacaan data audio yang membaca file menggunakan pustaka Librosa dan menyeragamkan sampling rate menjadi 22.050 Hz. 2. Ekstraksi fitur domain waktu mengambil karakteristik dasar sinyal meliputi root mean square, zero crossing rate, dan rata-rata amplitudo. 3. Ada ekstraksi fitur domain frekuensi, yaitu menganalisis spektrum sinyal untuk mendapatkan nilai spektral
centroid, bandwidth, dan roll-off. Terakhir ada keempat, ekstraksi fitur MFCC, mengekstrak representasi persepsi pendengar manusia menggunakan koefisien MFCC utama, beserta fitur turunannya, data delta dan delta-delta. Kelima, pembentukan MEL spektrogram, mengubah sinyal audio menjadi representasi citra dua dimensi, khusus untuk dipelajari oleh model CNN. Penyusuan ukuran data menyeragamkan dimensi citra spektrogram menjadi 128 dikali 130 piksel menggunakan metode transaction, yaitu pemotongan atau zero padding. 7 ada normalisasi data, menskalakan nilai data ke rentan 0 sampai 1 min-max normalization untuk mempercepat dan menstabilkan proses pelatihan model. Terakhir ada pembagian data, yaitu membagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan metode turn test split agar evaluasi berjalan objektif. Next. Lanjut pada skenario augmentasi data. Pada eksperimen ini, augmentasi data tidak diterapkan pada tahap penelitian model dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, ada dataset yang digunakan, yaitu 600 sampel sudah terdistribusi seimbang. Jadi, 200 sampel per kelas, ambulans, fire truck, dan traffic, sehingga tidak terdapat masalah class imbalance yang biasanya menjadi alasan utama penerapan augmentasi. Langsung lanjut ketiga, dikarenakan masih sama. Ketiga, itu berdasarkan tinjauan empiris terhadap 6 jurnal terkait, ditemukan bahwa teknik augmentasi seperti penambahan white noise, pitch shifting, time stretching, dan simulasi efek Doppler terbukti secara konsisten meningkatkan akurasi dan kemampuan generalisasi model pada kondisi dunia nyata. Adapun rekomendasi pengembangan, augmentasi data direkomendasikan untuk diterapkan pada penelitian atau iterasi pengembangan selanjutnya, khususnya untuk menguji ketahanan model saat sistem diterapkan di kondisi jalan raya nyata dengan tingkat kebisingan tinggi dan variasi kecepatan kendaraan. Next. Lanjut ke deskripsi model yang digunakan. Di sini kita menunjukkan 3 model. Yang pertama, super vector mesin, algoritma machine learning yang bekerja dengan mencari hyperlink pembatas paling optimal untuk memisahkan setiap kelas data. SVM dipilih karena ketangguhannya dalam menangani data berdimensi tinggi saat mengklasifikasikan fitur numerik satu dimensi, yaitu domain waktu, frekuensi, dan MFCC. Kedua, ada random forest, metode ensembling learning konvensional yang menggabungkan performa dari sejumlah decision tree untuk menghasilkan keputusan klasifikasi, karena setiap pohon dibangun menggunakan subset data yang berbeda. Model ini sangat andal dalam menekan risiko overfitting dan digunakan sebagai pembanding utama terhadap SVM. Terakhir ada conventional neural network, yaitu algoritma deep learning yang digunakan khusus untuk mengklasifikasikan citra dua dimensi MEL spektrogram, CNN. CNN mampu mempelajari pola visual dan hubungan spesial data audio secara otomatis melalui rangkaian lapisan konvolusi, pooling, flatten, dan dense layer, di mana model akhirnya disimpan dalam format HDF5 untuk inversi di Streamlit. Next. Lalu ada metode evaluasi dan ukuran kinerja. Akurasi yaitu presentasi jumlah prediksi yang benar terhadap seluruh data pengujian. Precision yaitu kemampuan model dalam menghasilkan prediksi positif yang benar pada setiap kelas. Recall yaitu kemampuan model dalam mendeteksi seluruh data yang termasuk ke dalam satu kelas. Evans score yaitu nilai harmonis antara precision dan recall yang digunakan untuk memberikan gambaran performa model secara keseluruhan. Terakhir ada convention matrix, yaitu matriks yang menunjukkan jumlah prediksi benar maupun salah pada setiap kelas hingga memudahkan analisis kesalahan klasifikasi. Selain matriks tersebut, khusus pada model CNN dilakukan pemantauan terhadap nilai training loss, validation loss, training accuracy, dan validation accuracy selama proses pelatihan. Visualisasi hasil pelatihan dilakukan untuk mengamati konvergensi model serta mengidentifikasi kemungkinan terjadi overfitting maupun underfitting. Seluruh hasil evaluasi kemudian dibandingkan untuk menentukan model yang memberikan performa terbaik dalam mengklasifikasikan data audio serinya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pada bagian implementasi dan evaluasi model akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, saya Darus Besir Paterma Spayong dengan akronim 116. Jadi yang pertama adalah implementasi pipeline model. Pada tahap implementasi, dataset suara sirena yang berjumlah 600 data yang terbagi menjadi rata menjadi 3 kelas, yaitu ambulan, fire truck, dan traffic. Diproses menggunakan pustaka Librosa dengan sampling rate 22.050 Hz.
kelima, urusan data dibagi menjadi dua pendekatan utama. Yang pertama itu ada pendekatan machine learning atau 1D, satu dimensi. Itu mengekstraksi fitur statistik seperti domain waktu, frekuensi, dan MFCC. Bagi data dengan skala rasio 80-20 dan melakukan standarisasi skala sebelum melatih model SPM dan random forest. Lalu yang kedua ada pendekatan deep learning atau 2D. Mentransformasi audio menjadi citra Mel spektrogram atau 128 kali 120 pixel. Model CNN dibangun melalui lapisan konvolusi, pooling, dan dense layer atau dengan dropout. Lalu dilatih menggunakan 50 epochs dan mekanisme early stopping. Lalu yang B, hasil pelatihan dan evaluasi model. Yang pertama itu ada performa machine learning. Itu hasil perbandingan menunjukkan bahwa algoritma random forest menggunakan skema gabungan fitur MFCC plus domain frekuensi berhasil memberikan performa ML terbaik dengan tingkat akurasi mencapai 95%. Sementara itu, model SPM hanya mencatatkan performa terbaik di angka 93,3% pada penggunaan skema MFCC. Lalu performa deep learning atau CNN itu membuktikan keunggulannya dengan mencatat akurasi pengujian keseluruhan sebesar 96,67%. Berdasarkan classification report terhadap hasil data uji, model ini menghasilkan rincian kinerja sebagai berikut. Ambulans, presisinya ada di 0,93, recall-nya ada di 1 atau 100%, lalu di F1 score-nya ada di 0,96. Lalu di fire truck, di precision-nya dia ada menyentuh 1 atau 100%, lalu recall-nya ada 0,9, lalu F1 score-nya ada 0,95. Lalu traffic precision-nya dia ada 0,98, lalu recall-nya dia menyentuh 100%, lalu F1 score-nya ada di 0,99%. Lalu C, visualisasi dan interpretasi hasil. Berdasarkan visualisasi kurva akurasi dan loss per epoch, model CNN terlihat mampu belajar secara konvergen dengan stabil. Kurva validation akurasi dan validation loss bergerak secara selaras mendampingi kinerja pada training data. Membuktikan bahwa kombinasi dropout, batch normalization, serta early stripping berjalan efektif dalam menghindari overfitting yang berlebihan. Jika diinterpretasikan melalui metrik per kelas dan composition matrix, akan bekerja dengan sangat optimal pada kelas traffic dan ambulans dengan recall 100% atau 1,00, yang berarti tidak ada suara asli dari kedua kelas ini yang terlewat. Akan tapi, terdapat sedikit kesalahan klasifikasi pada kelas file terlihat dari recall 0,90, di mana terdapat prediksi yang meleset dan dianggap sebagai kelas ambulans, sehingga precision ambulans turun menjadi 0,93. Di analisis kritis, secara keseluruhan, pemrosesan audio menggunakan representasi Mel spektrogram spasial yang diklasifikasikan dengan convolutional neural network atau CNN. Terbukti menjadi pendekatan yang lebih tangguh dan akurat, yaitu 97%, dibandingkan pendekatan machine learning konvensional yang hanya 95%, yang sangat mengandalkan sekumpulan agregasi fitur angka. CNN terbukti dapat mempelajari dependensi pola waktu dan spektrum frekuensi dengan jauh lebih deskriptif. Kelemahan kecil pada klasifikasi file track khusus ambulans sangat wajar terjadi mengingat sirine dan kemudian darurat tersebut acap kali menggunakan pola dan ratang frekuensi nada yang sering tumpang tindih. Tepatnya, model ini dapat disempurnakan lagi. Mengacu pada tujuan pustaka MPR sebelumnya, disarankan untuk mengaplikasikan teknik data augmentation berupa injeksi suara bising lingkungan atau white noise dan menyimulasikan efek Doppler agar ketahanan dan kemampuan generasi model untuk teruji lebih baik saat diterapkan di skenario jalan raya yang nyata. Lalu selanjutnya di perkembangan model akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ahmad Krisna Fajarata dengan NIM belakang 112. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari deployment dari modelnya tersebut. Baik, next. Baik, pertama-tama adalah yang A, deskripsi dan arsitektur aplikasi. Jadi, sistem klasifikasi Sirine diimplementasikan ke dalam platform aplikasi web interaktif menggunakan framework Streamlit yang memungkinkan integrasi model berbasis Python secara efisien tanpa memerlukan pengembangan front-end yang kompleks. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat penguji real-time yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan sampel audio, memvisualisasikan sinyal, serta mendapatkan hasil prediksi dari model CNN terbaik secara instan. Setelah itu, untuk menjamin stabilitas performa pada lingkungan komputasi awan yang terbatas, sistem dikonfigurasi khusus untuk menjalankan proses inversi pada CPU, memastikan aplikasi dapat berjalan optimal meski tanpa dukungan akselerasi GPU. Lalu yang B, komponen antarmuka atau user interface. Antarmuka untuk desain secara bersih dan intuitif dengan tata letak komponen sebagai berikut. Yang pertama ada sidebar informasi yang menampilkan informasi lengkap dari sistem ini dan ketentuan file yang optimal. Lalu yang kedua ada panel pengunggah file yang menerima input rekaman suara berformat .wav dan .mp3 menggunakan komponen sd.file
/uploader. Lalu yang ketiga ada pemutar audio, kemungkinan pengguna memutar ulang sampel suara yang telah diunggah secara langsung di web melalui sd.id. Lalu yang keempat ada visualisasi fitur multimedia, membangkitkan dua grafik internal secara interaktif secara otomatis yaitu waveform, fluktuasi, amplitudo atau domain waktu, dan juga Mel spektrogram sebagai energi atau domain frekuensi waktu. Lalu yang kelima ada panel output analisis, menampilkan hasil prediksi klasifikasi akhir atau SD.sukses yang dilengkapi dengan persentase probabilitas masing-masing kelas dalam bentuk grafik progress bar atau SD progress. Oke, next. Lalu yang C ada alur kerja pemrosesan dan inversi aplikasi. Lalu yang pertama itu adalah pemuatan aset optimal. Jadi model CNN atau kita simpan dalam CNN underscore model .h5 dan label encoder ke memori menggunakan dekorator at sd.change underscore resource agar pemuatan hanya terjadi sekali guna menghemat memori yang memangkas dan memangkas latensi. Lalu yang kedua ada ekstraksi fitur on the fly, jadi mengkompresi sinyal audio, misalnya sampling rate 22.050 Hz secara langsung menjadi matriks daya Mel spektrogram dalam skala logaritma desibel atau dB. Lalu menjelaskan dimensi fitur, memastikan lebar dimensi matriks kontras di target 130 frames. Dilakukan zero padding jika durasi terlalu pendek atau transaction atau pemotongan jika terlalu panjang. Lalu diubah menjadi format tensor 1, 128, 130, dan 1. Lalu eksekusi klasifikasi, menjalankan prediksi dengan model .predict, mengambil probabilitas tertinggi lalu meletakkannya kembali menjadi nama kelas asli, ambulan, fire truck, dan traffic, untuk menampilkan kepada pengguna. Next. Baik, jadi kesimpulannya adalah yang pertama adalah ekstraksi fitur. Penggabungan fitur domain waktu, frekuensi, dan Mel spektrogram terbukti sangat efektif dalam menangkap karakteristik suara, sirine, dan kendaraan darurat. Lalu analisis kelas, model memiliki generalisasi tinggi pada kelas traffic dan ambulan, yang dimana di kelas 1.00, namun memiliki tantangan pada fire truck akibat kemirikan pola frekuensi atau overlap dengan ambulans. Lalu pada performa model, pendekatan deep learning atau CNN yang kita pakai di sini menjadi model terbaik dengan akurasi 66,67%, melalui metode machine learning konvensional yaitu random forest dengan 95,00% dan SVM dengan 93,33%. Lalu implementasi sistem aplikasi berbasis Simulate berhasil mendemonstrasikan pipeline atau pipa pemrosesan audio yang responsif, stabil, dan efisien untuk penggunaan secara real time. Next. Baik, mungkin saya akan sedikit mendemokan dari aplikasi Streamlit yang sudah kami siapkan. Itu adalah tampilan awal dari aplikasi atau sistem untuk klasifikasi suara sirine yang kami buat menggunakan Streamlit. Jadi ya sudah saya jelaskan layout-layoutnya tadi. Mari kita coba untuk upload sebuah audio. Di sini kita pilih contoh saja menggunakan audio dari Traffic. Kita akan masukkan pilih soundnya, maka dia akan langsung menampilkan waveform analisis dan juga spektrogram analisisnya. Dan kita juga dapat memplay suaranya di sini. Nah, lalu kita akan menekan analisisnya dan hasil klasifikasinya benar, yaitu traffic dengan keyakinan dari modelnya 100%. Contoh, kita coba dengan satu suara lain, yaitu fire truck. Nah, akan tampilkan waveform dan juga spektrogramnya. Dan analisisnya berhasil, yaitu fire truck dengan keyakinan 100%. Namun di beberapa suara masih terjadi overlap dengan ambulans. Mungkin sekian yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.